Channel on Air KPKNL Purwakarta. Hari ini kita kedatangan tamu Ibu Cucu Cupriati. Selamat datang Bu Cucu. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Itu yang penting ya Bu Cucu. Kesehatan itu penting karena apa? Kita untuk menjaga kinerja kita. Pastinya. Kita untuk tetap berkontribusi ke kantor kita yang tercinta ini. Betul. Alhamdulillah ya. Bu Cucu ini, hari ini kita akan bicara-bicara yang ini ya untuk menambah wawasan kita kaitannya dengan gender ya Bu Cucu ya. Karena Bu Cucu itu kemarin dianugerahi Best Employer di KPKNL Purwakarta di semester 2 ya Bu Cucu. Betul. Jadi tidak ada hambatan ya Bu Cucu antara laki perempuan ataupun hal-hal lain, kita sama setara ya Bu Cucu. Ya, seperti itu. Ya, menurut Bu Cucu mengenai gender atau kita yang kenal saya bacanya susah itu, pengurusamaan gender. Pengarusutamaan gender itu gimana Bu Cucu? Menurut Bu Cucu? Kalau kita mendengar kata gender, asumsinya langsung ke kondisi biologis alias jenis kelamin. Pasti laki dan perempuan. Padahal yang namanya konsep gender yang kita terapkan sekarang, terutama di Kementerian Keuangan, gender itu merupakan peran atau status yang melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya atau yang berkembang di masyarakat, dan dia akan berubah sesuai dengan kondisi zaman, bukan melulu dari perbedaan biologis tadi. Bukan jenis kelamin aja. Bukan, ya. Jadi mungkin lebih luas lagi, misalnya ada yang kebutuhan khusus juga itu bisa itu, atau usia atau apa juga, itu persamaan gender yang harus kita perhatikan itu ya Bu Cucu. Ya, betul. Ya, tadi mengenai konsep-konsep gender. Jadi kita juga di Kementerian Keuangan juga sudah tidak ada lagi ya pemilahan-pemilahan ini laki perempuan, itu kita sama semua gendernya, kita kasih kesempatan yang seluas-luasnya, yang sama antara ya mungkin laki perempuan atau hal-hal lain, yang usia atau apa juga tidak ada batasnya seperti kita. Bu Menteri juga kan perempuan bisa memimpin gitu. Terus presiden juga kita bisa memimpin. Terus juga mengenai ada mungkin aspek-aspek yang menjadi diskriminasi dalam isu-isu gender ini, itu apa aja kira-kira Bu Cucu? Kita kembali ke definisi pengarusutamaan gender ya. Itu kan sepertinya suatu, kalau kita melihat sepertinya program gitu. Padahal itu bukan program, melainkan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan pada laki-laki dan perempuan itu sendiri. Nah, aspek diskriminasi yang sering terjadi selama ini adalah dari akses, yaitu kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk merasakan manfaat dari suatu program atau pembangunan. Terus sama dari merasakan memperoleh manfaat dari pembangunan itu sendiri. Terus partisipasi, yaitu keikutsertaan laki-laki dan perempuan. Itu kan selama ini seperti ada batas gitu, apalagi untuk perempuan ya, ada batas bahwa perempuan tidak bisa, misalkan seperti pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan kan perempuan banyak ya, untuk berkarir itu dibatasi. Sekarang setelah adanya pengarusutamaan gender ini tidak ada pembatasan untuk itu. Ya, peluang untuk meraih karir lebih bagus itu terbuka sekali. Sama kesempatannya kan? Iya, sama. Pilah-pilahan. Terus kemudian aspek kontrol, yaitu peran antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas sumber daya atau dalam suatu pengambilan keputusan. Terus yang selanjutnya manfaat. Aspek manfaat ini peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan menggunakan hasil suatu kebijakan. Jadi suatu kebijakan itu dirasakan manfaatnya oleh semua orang gitu, bisa tidak lagi membuat kebijakan untuk yang lebih menguntungkan perempuan atau lebih menguntungkan laki-laki. Di sini tidak ada lagi ya sama ya, itu mengenai yang isu-isu yang aspek yang harus diperhatikan ya. Ya Bu Cucu, jadi tadi yang sudah disampaikan Bu Cucu, kita juga di Kementerian sudah mengimplementasikan, mungkin dari dulu-dulu juga sudah kita. Jadi kita juga memberikan seluas-luasnya seperti Bu Cucu sekarang, Bu Cucu yang
sekarang ini kita anugerahi Best Employee tahun 2021 semester 2 ya kemarin itu. Jadi kita juga tidak membatasi ya mana laki-laki, oh laki-laki lebih hebat, tidak ya, karena siapapun yang berkinerja baik, siapapun yang mempunyai kontribusi yang lebih bagus itu bisa diusulkan menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Iya. Jadi pemberian penghargaan untuk perempuan dan laki-laki itu udah sama ya. Jadi di instansi kita juga ya, udah betul. sama. Nah, ya itu. Terus juga kita misalnya dalam suatu organisasi, suatu unit kerja juga kita pastilah menyiapkan sarana dalam isu-isu mengenai responsif gender itu ya Bu. Kira-kira apa aja Bu untuk responsif gender yang harus kita siapkan? Idealnya apa sih yang harus kita ada? Misalnya kita di kantor harus apa? Misalnya ada orang yang berkebutuhan khusus harus gimana? Itu bagaimana Bu Cucu? Pada saat beberapa waktu lalu ya, kalau kita berkunjung ke kantor-kantor, saya sering melihat ada tempat bermain, ada ruang laktasi. Apa sih ini buat apa sih kok ada tempat-tempat seperti itu ya, gitu kan? Biasanya kantor ya untuk kantor kerja hanya aja ya, gitu. Paling front office ya front office aja ada. gitu kan. Ya. Ternyata sarana-sarana itu salah satu penunjang dari pengarus utamaan gender ini. Jadi untuk misalkan untuk ibu hamil disediakan ruang laktasi, ruang prioritas ya, ruang tunggu prioritas, terus layanan prioritas juga ada, terus untuk parkir dan area masuk prioritas kan harus disediakan di suatu kantor. Terus untuk kebutuhan khusus juga ada gitu. Terus anak-anak juga disediakan ruang untuk bermain. Ya kan kadangkala orang tua tuh ada keperluan ke suatu instansi, ada yang memaksa harus bawa anaknya gitu. Jadi begitu supaya semua keperluannya terpenuhi, keperluan kepada kantornya terpenuhi, si anak pun terjaga dengan kenyamanan dia, ada area bermain kan. Ya itu salah satu bentuk kesetaraan, terus manfaat yang diberikan untuk masyarakat itu ya di PUG ini. Terus untuk kaum lansia juga kan ada diadakan ruang prioritas, bahkan kacamata baca pun gitu loh. Kacamata baca pun ya kita sediakan untuk PUG ini gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa yang stakeholder atau masyarakat pas datang ke unit tertentu itu tidak ada halangan, hambatan ya. Jadi misalnya tadi kita juga aneh, di kantor kok ada tempat bermain. Nah, mungkin kan ada fungsinya ya, tadi ibu-ibu datang ke kantor kita ternyata bawa anak, nah, anaknya kemana nih, lari-lari nggak ada tempatnya, sama unit kerja disiapkan gitu maksudnya gitu ya. Jadi pelayanan tetap terjaga dan kebutuhan dari orang tua tersebut menjaga anak bisa terpenuhin gitu ya. Terus juga ya tadi ya mengenai sarana parkir atau apa juga pasti harus ditunjang gitu ya. Kan untuk parkir untuk perempuan khusus ada kan, terus untuk difabel juga ada. Begitu juga toilet itu difabel itu harus ada. Oh iya, nanti pas ada yang difabel masuk, yang toiletnya tidak mendukung, kasihan juga gitu ya. Berarti tetap ada yang untuk khusus. Betul. Terus akses masuk kantor pun kan misalkan untuk yang pengguna kursi roda kan kita sediakan. Disiapin kursi roda. Aksesnya juga untuk masuknya lewat pintu khusus untuk bukan tangga-tangga gitu. Ya. Itu sarana-sarana yang disiapkan di unit dalam responsif gender itu ya. Ya. Terus juga ini Bu Cucu, kaitannya dengan tadi ya pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu tadi disebutkan untuk anak-anak, terus juga misalnya kita ada kesehatan gitu, itu juga perlu harus diadain juga. Iya, diadain juga ada layanan kesehatannya karena kan kondisi orang tuh kita tidak selalu prima ya. Karena keterpaksaan atau kepentingan yang sangat mendesak sehingga tidak bisa menunda suatu kepentingan sehingga memaksakan untuk datang ke suatu kantor misalkan untuk dia menyelesaikan urusannya. Nah, untuk menjaga supaya semuanya berjalan lancar, ada untuk kondisi-kondisi tertentu misalkan ada pengguna jasa yang dalam kondisi kurang fit, kurang sehat gitu, kita sediakan ruang layanan kesehatan juga. Iya. Oke deh,
Itu kaitannya dengan sarana yang tadi dijelaskan Bu Cucu juga dalam kita bekerja juga tidak ada batasan laki perempuan, tapi kita juga dalam responsif gender juga Baraya kita siapkan sarana-sarananya karena apa? Tidak menjadi penghalang dengan tidak adanya sarana segala sesuatu itu menjadi hambatannya. Misalnya ada tadi disampaikan Bu Cucu ada yang berkebutuhan khusus, kita siapin kursi roda atau tangganya kita tarik, untuk yang difabel, WC juga dan anak-anak, dan itu kaitannya dalam kita mendukung pengurusutamaan gender ya. Jadi itulah Baraya. Jadi gender itu bukan menjadi penghalang, bukan menjadi penghambat dalam kita berkinerja, dalam kita menciptakan prestasi. Sekali lagi ya Bu Cucu, jadi gender itu kita setara dalam gender, tetap terjaga kinerjanya. Betul. Iya. Terima kasih Bu Cucu atas informasi yang disampaikan Bu Cucu. Nanti kita kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan tema-tema yang lain yang untuk menambah wawasan. Itulah Baraya untuk podcast kali ini kita tentang gender, apa yang disampaikan Bu Cucu bisa kita terapkan nanti di kantor untuk pemenuhan-pemenuhan dalam responsif gender. Jangan lupa setara dalam gender, tetap terjaga kinerja dan prestasi. Betul. Ya. Terima kasih Baraya, itulah yang disampaikan Bu Cucu. Kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.